minta maaf pada NU dan Muhammadiyah, Nadiem Makarim, tendang Sampurna dan Tanoto. Kok Nadiem masih dipertahankan? Kalau begitu ada gula merah di balik klepon. Minta maaf pada NU dan Muhammadiyah, Nadiem Makarim, tendang Sampurna dan Tanoto. Pojok1.id, kontroversi penyelenggaraan program organisasi penggerak atau POP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud diurai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Melalui keterangan persnya, Nadiem meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI atas hasil seleksi POP, di mana hasil seleksi POP yang menguji 324 proposal dari 260 ormas pengaju menerima masing-masing 2 proposal pihak swasta yang terafiliasi dengan CSR perusahaan besar seperti Sampurna dan Tanoto Foundation. Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar kita, organisasi besar ini, bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna. Demikian permintaan maaf Nadiem Selasa 28 Juli. Sebagai respon mundurnya 3 organisasi tersebut, Nadiem kemudian meminta kepada Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation tidak menggunakan sokongan dana dari APBN. Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyerahkan putra Sampurna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam program organisasi penggerak, dan mereka menyambut baik saran tersebut, ucapnya. Dengan demikian, Nadiem berharap sikapnya tersebut menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah anggaran sejumlah 567 miliar rupiah per tahun dalam pelatihan guru dan kepala sekolah. Nadiem juga memastikan organisasi yang menanggung biaya pelaksanakan POP secara mandiri tidak wajib mematuhi persyaratan pelaporan keuangan yang sama, meski tetap diakui bagian dari partisan POP. Namun Kemdikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui indikator asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk SD dan SMP, atau indikator capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua, ujar Nadiem Makarim. Pojok1.id, kok Nadiem masih dipertahankan? Kalau begitu ada gula merah di balik klepon. Selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dianggap belum mencatat prestasi menonjol. Sebaliknya, mantan bos Gojek itu malah kerap membuat kontroversi, kegaduhan, dan kekacauan. Demikian disampaikan analis politik Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun, kepada RMOL Minggu 26 Juli 2020. Kekacauan kebijakan Nadiem juga terjadi sejak kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut selain mencaplok slogan sebuah sekolah swasta, juga dinilai gagah di istilah tetapi keropos di substansi. Perbedaan tafsir di perguruan tinggi ada semacam tambal sulang turunan ide lama dikemas dengan label Merdeka Belajar. Jadi buang-buang energi saja, buang-buang anggaran, ujarnya. Karena mengerjakan ulang sesuatu yang sudah dikerjakan dan merusak visi pendidikan secara substantif, sambung Ubedillah. Selain itu, gaya manajemen kementerian juga dinilai tidak terbuka dan menyalahi prinsip-prinsip open government. Nadiem, kata Ubedillah, terlihat terbuka di muka umum, tapi prakteknya di Kemdikbud sangat tertutup. Struktur birokrasi di Kemdikbud sangat sulit melakukan diskusi terbuka dan jujur dengan menterinya. Tembok staf ahli menteri begitu kuat menutup akses menyangkut langkah-langkah penting, misalnya terkait perguruan tinggi, jelasnya. Tak hanya itu, Ubedillah juga menilai mantan Nadiem lambat merespon dampak COVID-19 terhadap mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta, di mana lebih dari 50% mahasiswa mengalami problem ekonomi serius sampai saat ini. Di kampus-kampus masih terjadi gejolak protes soal uang kuliah tunggal atau UKT dan sumbangan pendidikan.
Gejolak protes mahasiswa ini juga luput dari perhatian media massa. Sengkarut juga terjadi dalam sikap Mendikbud Nadiem yang tidak jelas terhadap sejumlah kasus rektor, dari soal plagiarisme sampai soal gratifikasi THR. Tidak ada ketegasan dan kejelasan sikap, Nadiem cenderung membiarkan padahal itu menyangkut urgensi integritas yang sering didengung-dengungkan Jokowi dan Nadiem. Terang Ubedillah. Dengan demikian, dari berbagai macam sengkarut di tubuh Kemdikbud sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden Jokowi untuk mencopot Nadiem. Mendikbud hanya menjadi beban presiden. Untuk apa dipertahankan, tegasnya? Kalau masih dipertahankan berarti membenarkan asumsi naiknya Nadiem jadi Mendikbud ada udang di balik batu atau ada gula merah di balik klepon, pungkas Ubedillah. Demikian.